Ya, akhirnya kita mendapatkan jawaban dari apa yang disampaikan oleh pidato Trump tadi malam. Salah satu poinnya adalah menekankan bahwa Amerika tidak akan menggunakan jalur militer untuk menguasai atau mendapatkan Greenland. Nah, tapi ada hal yang mungkin harus kita perhatikan dari poin-poin tersebut. Salah satunya adalah bahwa apa yang diinginkan oleh Donald Trump itu hampir pasti selalu didapatkan. Dan itu yang selalu kita tekankan dari sejak awal terpilihnya Trump dan menjabat sebagai presiden tahun lalu. Nah, kemudian yang juga harus kita pertimbangkan berikutnya adalah data inflasi PCE yang kelihatannya akan menjadi faktor penggerak market berikutnya. Tapi selain itu, ada geopolitik yang mungkin Anda tidak bisa abaikan lagi. Dan ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak pertama datang dari pidato Trump yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak. Ini kaitannya dengan apa isu yang sudah menjadi sentral sejak awal tahun ini. Walaupun kita compare dengan apa yang terjadi di tahun 2025, saya sudah sempat mengatakan bahwa ini adalah agenda tahunan di mana semua pemimpin negara dan juga gubernur bank sentral akan bertemu dan berdiskusi di sana. Kemudian kali ini yang menjadi menarik adalah karena setelah penyerangan terhadap Venezuela, kemudian ada keinginan dari Trump untuk mendapatkan atau menguasai atau lebih tepatnya mungkin mengakuisisi Greenland. Dan itu menjadi isu utama yang ditunggu-tunggu sampai akhirnya tadi malam, meskipun tidak ada agenda harusnya untuk membahas hal tersebut. Tapi Trump langsung menyampaikan terkait dengan Greenland tersebut dan salah satunya adalah kabar yang cukup bagus, yaitu kaitannya tidak akan ada agenda untuk melakukan tekanan militer. Nah, tapi kabar yang paling ditunggu-tunggu oleh pasar adalah terkait dengan kebijakan tarif yang mengancam di 1 Februari mendatang. Ternyata hasil dari keputusan ataupun pertemuan antara Amerika dalam hal ini Donald Trump dengan Sekjen NATO itu menghasilkan kesepakatan tertentu terkait dengan kerangka kerja untuk Greenland. Nah, disinilah akhirnya dicetuskan keputusan untuk membatalkan tarif 1 Februari yang mengancam zona Eropa. Nah, di sisi lain yang juga kita tidak bisa kalah penting, ini adalah kaitannya dengan harga minyak. Kalau Anda perhatikan harga minyak sempat mengalami kenaikan tapi juga kembali turun. Jadi prioritas utamanya tadinya adalah terkait dengan gangguan dari Iran. Ini kaitannya gangguan pasokan atau potensi gangguan pasokan kalau terjadi peperangan antara Amerika dan Iran. Nah, karena ini kaitannya dengan Selat Hormuz, tapi ternyata tidak terjadi. Kemudian yang kita lihat lagi adalah kondisi geopolitik yang masih tetap ya bisa dikategorikan naik turun. Kemudian ternyata harga minyak pun walaupun sempat mengalami kenaikan tidak atau belum sampai berhasil tembus di atas $62. Nah, ternyata kenyataannya adalah dari apa yang disampaikan oleh proyeksi IEA, Badan Energi Internasional mengatakan bahwa mereka melihat ada proyeksi permintaan atau melihat kondisi pertumbuhan permintaan yang relatif meningkat, which is good. Itu berarti kondisinya adalah ada konsumsi yang lebih tinggi. Tapi masalahnya adalah yang mereka tetap concern ataupun khawatirkan adalah kaitannya dengan oversupply sepanjang tahun 2026. Inilah yang membuat kenapa harga minyak agak sulit untuk mendapatkan kenaikan di atas $62. Tapi mungkin bisa berbeda cerita. Kalau seandainya di poin ketiga ini adalah kaitannya dengan geopolitik. Lagi-lagi teman-teman. Kondisinya kita bergeser. Setelah di awal tahun Venezuela, lalu kemudian di minggu kedua kita dapatkan tentang Iran, lalu kemudian minggu ketiga terkait dengan Greenland. Greenland untuk sementara waktu kita katakan reda, Iran juga dikatakan ditunda, tapi akhirnya berujung lagi kepada geopolitik lain. Dan itu adalah masih di area Amerika Latin. Kali ini sasarannya adalah Kuba. Kelihatannya ya mungkin pemerintahan Amerika saat ini di bawah pimpinan Trump ingin mencoba untuk menguasai jalur Amerika Selatan. Salah satunya Kuba. Dan triknya atau strategi yang akan dilakukan, kabarnya ini akan melakukan strategi mirip dengan apa yang dilakukannya terhadap Venezuela. Nah, ini yang cukup menarik sehingga akhirnya kita sempat melihat harga minyak kembali bergerak naik sampai ke level 4824 walaupun sempat terjadi penurunan akibat redanya konflik dari Greenland atau dalam ini adalah Amerika versus Uni Eropa. Oke, kita lihat dari poin pertama. Kalau misalkan Anda ingat kemarin saya sempat memberikan opsi ataupun skenario kalau misalkan terkait dengan pidato Trump. Dan ternyata yang terjadi adalah pidato Trump yang mengatakan lebih mengutamakan diplomasi sehingga akhirnya meredam ketegangan dari Amerika versus Uni Eropa. Dan itu pula yang membuat kenapa pasar saham melonjak naik. Dari level terendahnya dalam 2 atau 3 hari terakhir tertekan, kemudian dia rebound. Kemudian harga minyak, kemudian terkait dengan harga emas itu kebalikannya. Dia sempat rally dalam 3 hari berturut-turut sampai mendekati level 4.900 hanya selisih $12 saja, tapi ternyata kemudian fail dan beredam. Dan redamnya itu adalah kurang lebih penurunannya sampai 4756.
Tapi pagi ini kita tidak lihat penurunan itu berlanjut di bawah 4756, malah tertahan di 4770, kemudian di rebound kembali ke 48, mendekati 4830. Masalahnya adalah apakah ini berarti menandakan bahwa efek tadi malam sudah selesai atau bagaimana? Yang jelas dari poin utama pidato Trump tersebut, jelas di sini sesuai dengan arahan ataupun rekomendasi kami bahwa aset berisiko seperti pasar saham akan mulai kenaikan, dolar pun sudah mulai rebound, dan tentunya safe haven emas berkurang daya tariknya sehingga akhirnya dia mengalami correction ataupun profit taking yang paling besar. Nah, tapi yang saya ingin Anda ingat di sini adalah poin utama dari pernyataan Trump yang dihasilkan dari pertemuan Davos tadi malam. Lebih tepatnya mungkin ada beberapa poin yang disampaikan di sini yang akhirnya meredam kekhawatiran ataupun ketegangan market. Seperti misalkan yang pertama, dia menekankan tidak akan menggunakan militer untuk menekan Uni Eropa ataupun Denmark terkait dengan Greenland. Nah, kemudian dia akan mencari negosiasi sesegera mungkin untuk mendapatkan Greenland. Dan yang ketiga, akhirnya membatalkan tarif 1 Februari terkait dengan Greenland karena akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk menciptakan kerangka kerja bersama NATO. Dalam hal ini, Sekjen NATO sudah memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Trump itu benar. Jadi klaim dia terkait dengan bahwa NATO ataupun bahkan Uni Eropa tidak bisa apa-apa tanpa Amerika, termasuk juga kawasan Greenland yang dinilai agak rentan kalau terjadi serangan oleh Rusia ataupun China. Ternyata Sekjen NATO mengamini hal tersebut dan akhirnya terjadilah kerangka kerjasama yang mungkin akan membuat Greenland salah satunya mungkin bisa dikategorikan Amerika punya hak atas Greenland. Tapi seperti apa kerangka kerjanya itu sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga ini masih menjadi tanda tanya. Nah, tapi di sisi lain kalau kita nilai apakah itu positif? Yes, itu positif dan meredam ketegangan. Setidaknya tidak ada jalur militer dan juga setidaknya tidak akan ada perang dagang dalam waktu dekat di 1 Februari. Nah, tapi negatifnya adalah Anda perhatikan poin utamanya adalah di poin yang kedua, mencari negosiasi sesegera mungkin untuk mendapatkan Greenland. Meskipun dia tidak menciptakan kehebohan dengan ketegangan baru ataupun bahkan tekanan militer ataupun bahkan perang dagang, tapi poin utamanya adalah dia tetap harus mendapatkan Greenland. Jadi inilah yang menjadi penyebab kenapa ini masih tetap akan bergulir kembali. Nah, satu sisi, apa yang disampaikan oleh Sekjen NATO, walaupun dia mengamini atau menyetujui apa yang dipandang atau diberikan oleh Trump, di sisi lain kita tidak tahu Denmark yang mana ini adalah cukup dekat ataupun bahkan memiliki kuasa atas Greenland. Jadi kita akan lihat ke depan respon atau reaksi dari beberapa negara Eropa terkait dengan masalah Greenland tersebut. Kerangka kerjasama seperti apa? Karena negosiasi masih akan terus berlanjut. Nah, di sisi lain, dia juga memamerkan pencapaian dia dalam 1 tahun terakhir, 1 tahun pertama dalam kepemimpinannya dari sejak dia memerintah dan sejak dia pidato pertama kali di Davos tahun 2025 kemarin. Dan akhirnya salah satu yang dituju adalah pasar saham. Menurut dia akan melihat pasar saham akan melonjak 2 kali lipat dalam waktu singkat. Kemudian dia juga menargetkan produksi baja dalam waktu dekat 4 bulan dan ancarannya adalah 2 kali lipat juga. Dan dia memamerkan pula bahwa tanpa Amerika tidak ada kawasan yang bisa tumbuh berkembang tanpa ada bantuan ataupun dorongan dari Amerika. Dan poin-poin ini dirasakan kalau misalkan kita lihat ternyata benar juga. Nah, tapi satu hal yang cukup menarik adalah pernyataan dia terkait dengan pasar saham. Kalau Anda ingat tahun lalu, terjadi penurunan besar-besaran pada pasar saham, kemudian semua aksi sell off ataupun aksi jual terhadap pasar saham Amerika. Kemudian seketika Trump menyebut terkait dengan harga saham akan rebound. Dan seketika itu pula semua terkait dengan perang tarif ataupun perang dagang dihentikan atau direda atau bahkan diulur atau dimundur. Kemudian yang terjadi adalah rebound besar-besaran di pasar saham. Dan saya rasa ini yang terulang tadi malam, lebih tepatnya dalam minggu ini, setelah kita lihat tekanan demi tekanan kepada pasar saham, tapi akhirnya dia rebound dan bahkan ciptakan rekor tertinggi baru. Wow, ini yang cukup menarik. Berarti take or trade, Trump always chicken out, di mana dia hanya menggembar-gemborkan atau memberikan umpan ataupun bahkan menekan segala rupa, tapi akhirnya berujung kepada melonggar kembali. Nah, ciri-ciri seperti ini yang sepertinya kita masih akan lihat ke depan. So, hati-hati saja kalau misalkan harga sudah terlampau tinggi, sangat mungkin dia akan memberikan kendali atas itu. Dan mungkin dengan isu Kuba, isu Venezuela, ataupun bahkan isu Iran, bisa meredam kembali kenaikan tersebut, tapi di sisi lain itu adalah cara dia untuk memompa kembali pasar saham. Nah, di sisi lain teman-teman, ini yang juga kita tekankan dari sejak tahun 2025, bahwa what Trump wants atau apa yang diinginkan Trump
itu selalu terrealisasi atau terwujud. So, salah satunya adalah Greenland. Kalau NATO bilang sudah tercipta kerangka kerjasama, ya otomatis ini penekanannya adalah bahwa Amerika tetap, bagaimanapun caranya, dia tetap mendapatkan Greenland. Ya, yang kedua adalah terkait dengan proyeksi pertumbuhan permintaan minyak. Dari Badan Energi Internasional atau IEA, mereka mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan diperbarui dan kemungkinan naik menjadi 930.000 barrel per hari dari sebelumnya 860.000 barrel per hari. Alasannya sederhana, karena terkait dengan prospek ekonomi yang lebih kuat dan pertumbuhan tentunya, tapi juga mereka melihat alasan yang utama adalah harga minyak yang sudah relatif lebih rendah. Jadi patokannya adalah dengan harga yang relatif murah atau relatif lebih rendah ini kemungkinan akan dituju sebagai alasan utama untuk pembelian. Nah, ini kaitannya juga dengan pasokan ataupun ya mungkin saja ada demand yang cukup meningkat. Tapi di sisi lain, di sini dia juga mengingatkan terkait dengan gangguan pasokan atau lebih tepatnya bukan gangguan pasokan, lebih kepada kecenderungan oversupply. Nah, oversupply ini ternyata dipengaruhi oleh pertumbuhan pasokan yang masih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi, 2,5 juta barrel per hari, sementara permintaan tadi cuma 930.000 barrel per hari. Jadi jelas angkanya sangat jomplang dan dia menilai bahwa kemungkinan ini akan terus terjadi sepanjang 2026. Itu sebabnya outlook harga minyak jangka menengah kelihatannya persis dengan apa yang disampaikan oleh Goldman Sachs di akhir bulan kemarin. Mereka mengatakan bahwa proyeksi untuk harga minyak cenderung di kuartal ataupun bahkan paruh pertama 2026 itu cenderung negatif. Nah, semua ini kaitannya juga terkait dengan Venezuela kemarin. Dan Trump sudah memberitahu pada pasar setelah produksi mulai meningkat di Venezuela, mereka akan langsung pasarkan itu secara global dan dengan skala besar. Artinya di sini dia coba untuk menekan harga minyak kembali sesuai dengan target dia untuk mendapatkan harga minyak di bawah level $50 per barel. So, kalaupun misalkan kita kaitkan dengan geopolitik yang masih tetap membuat cemas, kemungkinan kenaikan masih tetap akan ada. Tapi dengan cara Trump ini, mungkin dia bisa mengendalikan sehingga akhirnya harga minyak tidak akan terlalu bombastis. Artinya lagi, potensi kenaikan di atas level $65 atau bahkan di atas $70 kelihatannya agak berat, walaupun didukung dengan potensi konflik antara Amerika dan Iran ataupun Israel-Iran. Terlebih lagi, kaitannya dengan Rusia-Ukraina, kelihatannya mereka akan kembali ke bentuk ataupun ya dinamika perundingan damai, cuman kita belum tahu kapan tepatnya dan apakah akan terrealisasi apa tidak. Mengingat kondisi saat ini mungkin Greenland sudah relatif rendah. Nah, tapi ada hal yang juga cukup menarik, ini kaitannya dengan kawasan Amerika Latin. Sebetulnya sebelum dia menyebutkan tentang Greenland, dia sempat menyebutkan terkait dengan Kuba, Meksiko, dan juga Kanada. Dan salah satunya adalah kalau yang paling dekat ini adalah Kuba. Kuba ini tempatnya atau lokasinya bisa dikategorikan mungkin relatif strategis, walaupun sebetulnya kalau kita lihat dari map ataupun peta relatif kecil. Tapi masalahnya adalah yang akan dilakukan di sini adalah alasan utamanya terkait dengan perubahan rezim. Jadi Amerika dalam hal ini pemerintahan Trump menargetkan perubahan rezim dalam waktu dekat sebelum akhir tahun 2026. Apa yang akan dilakukan? Salah satunya yang dipertimbangkan adalah kemungkinan mereka akan menyebarkan isu terkait dengan pentingnya pergantian rezim, karena posisinya kalau lihat dari tekanan bertahun-tahun yang lalu, Amerika selalu gagal untuk memberikan tekanan. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan dia terhadap Venezuela itu akan dilakukan ulang ke Kuba. Dan ini berarti isu internal atau isu domestik, salah satunya terkait dengan kerentanan ekonomi, karena bisa dikategorikan ekonomi Kuba relatif sedang mengarah kepada ambang kolaps atau ya hancur. Lalu kemudian juga ada tekanan internal. Jadi diharapkan nantinya itu akan mendorong kepada warga setempat atau warga Kuba untuk melakukan demonstrasi. Ya, saya rasa ini adalah politik yang mungkin dilakukan seperti semacam mengadu di antara warga Kuba terhadap pemerintahan resmi. Nah, kalau itu terjadi, berarti kemungkinan akan menggulingkan rezim yang ada, dan ya pasokan minyak untuk saat ini bisa dikategorikan subsidi minyak terhadap warga miskin di sana kecenderungannya terhenti sejak Amerika menguasai Venezuela, dan mau tidak mau Kuba harus mencoba untuk berdiskusi ataupun bernegosiasi terhadap hal tersebut. Sayangnya, sampai detik ini Kuba enggan untuk bernegosiasi. Jadi kelihatannya kita akan lihat dalam waktu dekat ada peta politik ataupun geopolitik yang relatif bisa memanas kembali terhadap Kuba. Walaupun kalau kita kaitkan dengan apakah ini akan mempengaruhi secara global, saya rasa kalau secara global mungkin tipis. Tapi kalau misalnya kita timbang-timbang terkait dengan efek geopolitik secara psikologis, maka ini akan kembali mengganggu kondisi dari geopolitik berikutnya, karena berarti mengartikan bahwa
Amerika sebagai negara kuat itu bisa menindas negara yang lemah dan bisa mengambil alih atau menguasai negara tersebut. So, saya rasa ini akan menjadi isu utama yang kembali memanas dan berarti geopolitik belum sampai selesai ataupun nol besar. Nah, di sisi lain data ekonomi untuk malam nanti kita fokuskan terlebih dulu kepada GDP dan juga PCE Amerika, tapi penekanannya di sini adalah kalau kita perhatikan GDP kuartal 3 ini terjadi lonjakan dari 3,8 menjadi 4,3%. Kalau lihat atau dengar dengan petunjuk yang disampaikan oleh Trump kemarin, dia mengatakan bahwa GDP atau laju pertumbuhan Amerika akan melesat. Dan saya rasa ini yang membuat kenapa saya cukup yakin dari sejak hari Senin bahwa kemungkinan ini akan menjadi penjegal untuk emas. Tapi sebaliknya, kita belum tahu kondisi PCE ataupun inflasi PCE. Dan ingat bahwa inflasi PCE ini akan menjadi rujukan bagi Fed selain tentunya data CPI. Kalau ternyata data inflasi PCE-nya relatif lebih rendah, ya otomatis itu akan membuka kembali kesempatan untuk penurunan suku bunga walaupun bukan minggu depan Januari, tapi di pertemuan-pertemuan mendatang, entah itu di Maret ataupun di bulan April. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan ternyata kondisinya sebaliknya, data ekonomi ataupun data inflasi PCE-nya relatif lebih tinggi, mungkin ini akan kembali menekan harga emas ataupun bahkan indeks saham. Jadi prioritas utama untuk saat ini, perhatikan lebih dulu data ekonomi, terutama memasuki malam hari. Setelah itu baru kita kembali ke masalah geopolitik, walaupun untuk saat ini diartikan bahwa kondisi Greenland ataupun Amerika dengan Uni Eropa itu relatif reda atau damai. Tapi semua hal terkait dengan geopolitik, isu-isu utama itu masih tetap mewarnai ataupun membayangi. Jadi hati-hati kecenderungan yang bisa terjadi di malam hari.